Kasus ini sempat bikin heboh dua negara sekaligus di Indonesia dan juga Australia. Tahun 2014, seorang transpuan asal Lampung bernama Mayang Prasetyo ditemukan tewas secara mengenaskan di apartemennya di Brisbane. Yang bikin lebih mengejutkan, pelakunya itu adalah suaminya sendiri. Bagaimana kronologinya? Ini dia kisah selengkapnya. Memiliki nama asli Febri Edriansyah, lahir di Lampung tahun 1987 sebagai anak pertama dari 3 bersaudara. Sejak kecil, Febri sudah menunjukkan sisi feminim. Dan setelah lulus SMA pada 2005, Febri memutuskan merantau ke Bali. Di sana, ia bekerja dan mulai mengumpulkan uang. Bukan hanya untuk menghidupi keluarganya, tapi juga untuk satu tujuan besar, yaitu mengubah identitasnya. Kepada keluarganya, Mayang mengaku bekerja sebagai penari kabaret di kapal pesiar yang ada di Pulau Bali. Tapi di balik itu, ia mempunyai pekerjaan sampingan sebagai perempuan panggilan kelas atas. Kliennya mayoritas orang asing dan tarifnya bisa mencapai $500 per jam. Angka yang tentu saja jauh lebih besar dibanding pekerjaan utamanya. Tanggal 19 Maret pada tahun 2009, Febri akhirnya terbang ke Thailand untuk menjalani operasi pergantian identitasnya. Ia juga mengganti nama menjadi Mayang Prasetyo, nama yang terinspirasi dari penyanyi idolanya, yaitu Mayang Sari, dan nama mantan kekasihnya. Meskipun sempat terkejut, keluarganya perlahan bisa menerima perubahan tersebut. Singkatnya, Mayang kemudian bertemu dengan Marcus Volk, seorang pria asal Australia yang berusia 28 tahun. Marcus bekerja sebagai koki di kapal pesiar. Ia dikenal sebagai sosok yang tenang, penyayang binatang, dan punya ketertarikan besar pada dunia kuliner. Keluarga Mayang juga jatuh hati pada Marcus. Marcus dianggap perhatian dan menunjukkan rasa hormat kepada keluarga. Setelah menikah, Marcus dan Mayang menetap di Brisbane, Australia, dengan menyewa sebuah unit apartemen. Awalnya, mereka bekerja di rumah bordil legal bernama Pleasure Dome. Di sana, Mayang dikenal sebagai salah satu pekerja paling populer. Namun, mereka memutuskan keluar dan menjalankan bisnis prostitusi pribadi secara ilegal di apartemen milik mereka berdua. Singkat cerita, pada tanggal 2 Oktober tahun 2014, Debrina Hughes, tetangga sekaligus manajer gedung, mendengar suara pertengkaran hebat dari unit Marcus dan juga Mayang. Mayang terdengar melontarkan hinaan keras kepada Marcus. Debrina juga sempat mendengar Mayang berteriak beberapa kali. Lalu, tiba-tiba hening, seolah semua suara lenyap begitu saja. Keesokan harinya, Debrina mulai mencium bau tidak sedap yang menyengat di lorong apartemen. Kecurigaannya semakin besar saat ia masuk ke unit Marcus dan melihat pria itu panik. Lalu mencoba mematikan kompor dan menyembunyikan panci berisi sup yang baunya tidak wajar. Teksturnya aneh, baunya mirip bahan kimia, bukan makanan. Debrina yang sudah tidak tahan dengan kecurigaannya, akhirnya menghubungi polisi. Dan saat petugas datang untuk memeriksa, awalnya Marcus beralasan ingin mengamankan anjingnya, tapi ia malah kabur lewat jendela belakang. Di sini, polisi menemukan pemandangan mengerikan. Tubuh manusia dalam mesin cuci dan juga panci besar, serta bercak darah di lantai dapur. Setelah Marcus kabur dari apartemennya, polisi langsung menyebar tim pencarian. Anjing pelacak mengarahkan mereka dan menemukan Marcus bersembunyi di dalam tong sampah, dalam kondisi berdarah dan tidak sadarkan diri. Ternyata, dia mencoba mengakhiri hidupnya dengan melukai leher dan juga pergelangan tangannya sendiri. Setelahnya, dia dinyatakan meninggal dunia dalam perjalanan ke rumah sakit. Ada plot twist paling mengejutkan dari kasus ini. Dikatakan kalau Mayang dan Marcus tidak pernah bekerja di kapal pesiar. Mereka berdua adalah pekerja seks komersial yang bertemu di rumah bordil ilegal, juga di Pleasure Dome, Melbourne. Marcus juga ternyata punya riwayat depresi dan menghasut Mayang meninggalkan pekerjaan aman di rumah bordil untuk bisnis ilegal. Kisah tragis Mayang Prasetyo bukan sekedar kasus biasa. Ia adalah potret kelam dari hubungan yang terlihat harmonis, tapi ternyata menyimpan rahasia besar. Nyawanya dihabisi secara oleh suaminya sendiri.
Kasus ini sempat menggegerkan Indonesia dan juga Australia pada saat itu.